Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film dari Jepang yang mengingatkan saya sama film Manhole dari Korea yang hanya saja berbeda dengan ceritanya dari Manhole film Jepang ini. Memang dari judulnya terlihat sama, tetapi yang dari Jepang ini alurnya ke arahnya terjebak dan bertahan hidup. Kalau yang di film Manhole Korea kan ke arahnya ada penunggunya tuh, psikopatnya di dalam lubang got. Pasti kalian tahulah kalau kalian nonton. Sehingga pada film ini akan menceritakan seorang pria yang terjebak di dalam sebuah lubang got yang tidak tahu keberadaannya entah di mana. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seteranda apapun itu. Dan inilah Manhole. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan besar bernama Kawamura. Terlihat dari dirinya yang dihormati, dihargai oleh teman-teman sekerjanya yang saat itu ia akan menikahi seorang anak CIO dari perusahaannya sendiri. Sehingga di waktu sebelum pernikahan akan dilakukan, Takamura dengan beberapa temannya mengadakan pesta minum terlebih dahulu. Saat itu salah satu teman kerjanya yang bernama Kase memberikan sebuah hadiah kotak kecil yang dibungkus dengan kertas kado, yang mana di situ juga ia memberikan selamat dan mendoakan Kawamura semoga ia bisa bahagia dengan calon istrinya. Kawamura pun pulang dengan sendiri, yang saat itu ia juga melihat wajahnya yang terbukti jika Kawamura sangat mensyukuri betapa tampan dirinya, yang mana pada malam itu karena Kawamura terlalu banyak minum ia sangat sempoyongan untuk berjalan, sehingga sesaat Kawamura berjalan menuju tujuan, tiba-tiba setelah terbangun, Kawamura pun bingung yang mendapati dirinya sudah berada di sebuah lubang, yang karena Kawamura mengalami pendarahan di bagian samping pahanya, ia mengikat luka itu supaya pendarahannya berhenti. Setelah semua itu dilakukan, ia mencoba menggunakan tangga yang ternyata sudah rusak, yang karena dirinya besok akan menikah, ia tetap mencoba karena kata emak jika belum mencoba ia juga tidak mau terus-terusan berada di tempat yang lembab ini. Entahlah, Kawamura sudah berusaha meminta tolong berharap ada yang mendengarnya atau ada orang lewat, tetapi semua sia-sia ia lakukan karena di sana tidak ada satu orang pun yang datang, yang sepertinya di luar juga sangat sepi. Kemudian ia membuka hadiah pemberian Kase yang ternyata isinya adalah sebuah korek api. Di situ ia langsung menghubungi tunangannya yang bernama Sayuri Nakagawa, tetapi tidak ada jawaban mengingat memang waktu sudah larut malam. Atau mungkin saja Sayuri calonnya tertidur atau HP-nya berada jauh darinya. Ia mencoba menelpon ke yang lain dari semua kontaknya, tetapi semua itu tetap saja percuma ia lakukan karena dari semua nomor yang Kawamura hubungi tidak ada satupun yang mau mengangkat teleponnya. Lah, karena kesal itulah ia melemparkan batu sampai mengenai sebuah pipa saluran gas, yang tak lama kemudian ada sebuah telepon masuk yang malah dari sang mantan pacarnya Kawamura dulu. Kawamura menjelaskan mengenai kondisinya yang saat ini ia terjatuh ke dalam sebuah lubang tetapi entah di mana, yang setelah Kawamura membuka GPS-nya ia mengatakan jika dirinya berada di Kamijumi Gomachi di daerah Shibuya, tetapi si mantan mengatakan jika dirinya tidak bisa dan menyuruh mencari bantuan orang lain saja karena jaraknya yang terlalu jauh. Mendengar lokasinya di daerah Shibuya, si mantan sempat tidak mau karena menurutnya lokasinya terlalu jauh, tetapi karena Kawamura memaksa dengan alasan dia harus ke pernikahannya nanti pagi. Si mantan lalu mengatakan mengapa Kawamura tidak minta bantuan saja kepada polisi, yang di situ Kawamura menjawab jika dirinya tidak ingin memperburuk keadaan. Sehingga si mantan yang merasa kasihan pun bersedia datang ke sana, yang membuat Kawamura lega mendengarnya. Tak lama kemudian hujan pun turun, yang setelah beberapa menit mantan kembali menelpon dan memberitahu kalau dirinya sudah berada di tempat Kawamura berada. Tetapi si mantan sempat kebingungan karena ia tidak menemukan adanya lubang yang Kawamura maksud atau bangunan yang sedang dibangun. Yang karena sudah kesana kemari tidak tahu di mana letak lubangnya, si mantan pun menyarankan untuk lebih baik menelpon polisi terdekat saja.
Kawamura pun menelpon polisi terdekat yang berada di Shibuya yang kebetulan polisi di sana masih bekerja sehingga masih bisa mengangkat panggilan masuk Kawamura. Ia menceritakan semua yang dialaminya kalau ia terjatuh ke sebuah lubang konstruksi dan ia juga mengalami luka yang cukup parah. Ia juga memberikan ciri-ciri lubang atau detailnya mengenai tempat yang sepertinya terbuat dari beton. Ya iyalah. Polisi itu pun mengatakan mungkin saja Kawamura bukan jatuh ke lubang konstruksi melainkan jatuh ke lubang got yang sudah terbengkalai. Setelah mendapatkan informasi detail soal lubangnya, polisi itu pun mengatakan kalau bantuan akan segera datang sekitar 10 menit lagi. Tak sadar jika pipa saluran gas tadi bocor, lalu Kawamura pun menelepon kembali si mantan dan memberitahu ia sudah menelepon polisi, tetapi sudah lama ini ia tunggu polisi pun tak datang-datang. Hingga Kawamura yang kesal ia mengatakan kalau ia sudah kedinginan karena hujan. Tetapi alangkah terkejutnya saya ketika nontonnya yang sesaat Kawamura jika di tempatnya hujan, si mantan mengatakan jika di Shibuya saat ini tidak hujan. Loh. Kawamura melemparkan handphonenya sambil menyalakan video dengan maksud untuk melihat suasana keadaan di atas. Tetapi secara tiba-tiba ia mendengar suara mendesis dan dia mencium bau gas bocor yang beruntungnya ia membawa isolatif dan menambalnya. Setelah beberapa kali melemparkan handphonenya, barulah Kawamura bisa melihat kalau di luar lubang seperti adanya bangunan sekolah. Polisi pun menelpon Kawamura kembali untuk menginformasikan lebih detail karena sedari tadi para polisi sudah di sana. Polisi tersebut sama sekali tidak menemukan lubang yang tidak ada penutupnya. Sampai polisi itu pun mengatakan kalau Kawamura sedang mabuk karena banyak minum sehingga mengingat sudah terlanjur kesal, ia pun segera menutup teleponnya. Saat itulah muncul ide yang ada di kepalanya dengan membuat sebuah akun di sebuah aplikasi Twitter yang ia berpura-pura menjadi seorang perempuan. Ia mengupload foto orang dan menamainya dengan sebutan Manhole Girls di aplikasi tersebut sambil membuat status mengenai keadaan yang terjebak saat ini. Tempat terbengkalai, terluka, bingung, sepi dan tidak tahu di mana keberadaannya yang saat itu ia tidak lupa dengan mencantumkan videonya yang tadi. Pasti kalian bertanya-tanya mengapa akunnya harus seorang wanita. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut beberapa orang di sana, seorang wanita memiliki peluang lebih cepat ditolong daripada seorang pria. Aliran busa tiba-tiba saja keluar dari lubang yang Kawamura langsung search di internet yang ternyata busa-busa tersebut merupakan limbah atau semacam bangkai hewan yang sudah mati sehingga menjadi hal itu busa. Kemudian si mantan pun yang khawatir lagi-lagi menelpon untuk menanyakan kondisi Kawamura saat ini, yang mana Kawamura pun mengirim foto lukanya kepada si mantan yang karena ia merupakan mantan perawat, ia bilang kalau lukanya lumayan serius yang harus segera dijahit yang takutnya akan semakin parah, sehingga ia pun nurut. Tetapi ia bingung sedangkan ia sendiri saja tidak membawa jarum di tasnya, yang ketika Kawamura mengeceknya ia hanya menemukan hektar atau yang biasa ada di fotokopi. Tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain. Pertama-tama Kawamura disuruh untuk membersihkan lukanya, lalu setelah bersih ia harus menahan rasa sakit. Si mantan tersebut memberikan sebuah cara atau tutorial dengan mengirimkan sebuah gambar yang hal itu bisa Kawamura lakukan dengan step yang pertama. Setelah itu si mantan memberitahu kepada Kawamura untuk segera mengecek akunnya karena berita yang ia unggah tadi menjadi viral hingga orang-orang mulai berkomentar dengan menanyakan bagaimana detail lebih jelasnya, yang mana Kawamura langsung menyalakan kompasan dan mengatakan kalau dia sedang berada di arah utara barat laut atau lebih jelasnya di Tochigi Saitama atau Ibaraki. Lalu ada salah satu seorang yang berkomentar kalau sebenarnya Kawamura bukanlah di Shibuya. Lalu sebuah akun lain yang mengatakan apakah Kawamura melihat papan reklam di atas. Yang ketika ia cek videonya memang benar adanya sebuah papan reklam di sana yang bertuliskan dilarang masuk. Yang menjadi pertanyaannya adalah kok bisa gitu. Postingan tersebut dipenuhi dengan komentar yang kebanyakan orang mencoba memecahkan misterinya. Kemudian ada lagi yang berkomentar yang bertanya apakah Kawamura punya musuh, apakah Kawamura mempunyai masalah di tempat kerjanya atau ada sesuatu yang tidak suka dengannya.
Kawamura pun sempat terdiam dengan menuliskan kalau ia berpura-pura kalau ia mempunyai saudara yang namanya adalah Kawamura sendiri. Sehingga dari sekian banyak yang berkomentar adanya yang mengaku kalau mereka ada yang pernah berpacaran dengan Kawamura yang ternyata dulunya adalah seorang playboy yang pernah mengencani 50 wanita. Yang mana di kehampiran semua komentar itu semua orang pada menghujat Kawamura. Kawamura membuka kembali rekaman video pada malam itu untuk mencari siapa yang memberinya minuman yang sepertinya diberi sesuatu. Setelah dilihat dari rekaman, ia mencurigai seorang temannya yaitu Kase, orang yang sempat memberikan hadiah berisi korek. Kawamura juga menyadari adanya orang lain yang ketika ia hitung ia terkejut dan shock karena pada malam itu ada orang lain yang ikut meramaikan acara tersebut. Yang sesaat itu juga orang itu sempat memberikan minum kepada Kawamura yang hal itu tidak disadarinya. 俺の先に睡眠薬なんか仕込んだんだろ。 Kawamura langsung memposting orang misterius itu pada akunnya agar semua orang-orang bisa tahu atau membantu mencarikan identitas orang tersebut. Hingga tiba-tiba sebuah panggilan masuk yang berasal dari Kase yang bilang kalau ia sudah melihat soal viralnya Manhole Girls. Ia ingin menginformasikan kalau sebenarnya Kawamura tidak punya saudara yang malah menuduh Kase yang sudah bersengkongkol dengan orang misterius tersebut. Jelas hal itu membuat Kase membantah dengan tuduhan itu dan mengaku kalau memang dirinya iri kepada Kawamura tetapi ia tidak ada niat untuk melakukan hal seburuk itu kepadanya. Kase pun menutup teleponnya karena percuma karena hal tersebut akan membuat suasana menjadi tidak baik di antara mereka berdua. Kini hujan pun semakin lebat, busa-busa semakin membanyak yang membuat Kawamura semakin bingung saat itu juga. Kemudian akun tersebut berkomentar kembali dan bertanya apakah Kawamura melihat ada simbol penutup lubang di sana. Kawamura pun mengecek kembali videonya dan menemukan memang adanya penutup dan langsung mengunggahnya foto tersebut. Dan akhirnya terungkaplah sebuah fakta jika Kawamura berada di sebuah pabrik terbengkalai di dekat kota Aoyama. Tetapi sayangnya dari beberapa yang berkomentar tidak ada yang dekat dengan kota Aoyama, tetapi tiba-tiba saja ada satu orang yang mengatakan bahwa dirinya kebetulan sedang berada di kota Aoyama dan berniat akan menyelamatkannya. Sehingga Kawamura yang mendengar itu pun sangat senang, melehoi tak karuan. Namun di saat melehoi-lehoi itulah Kawamura harus segera pergi dari lubang tersebut karena busa-busa itu semakin naik dan menyebar kemana-mana. Orang yang akan menyelamatkan Kawamura ternyata adalah seorang kreator YouTube atau streamer yang mana ia akan menyelamatkan Kawamura dengan disiarkan langsung di channel YouTube-nya. Sementara busa-busa yang semakin naik ke atas, Kawamura pun harus segera keluar dari lubang tersebut. Yang di saat bersamaan yang nama channelnya LLL juga sudah sampai di lokasi dengan kameranya sambil Kawamura menontonnya. Lah. Tetapi ketika LLL sudah menemui lubangnya ternyata ia tidak menemukan Kawamura atau sekiranya ada tanda-tanda dari suara darinya. Busa-busa pun semakin naik. Kini Kawamura yang tenggelam pun segera mengambil tindakan dengan membuka kembali saluran pipa gas yang tadi dan menyalakan korek api yang membuat di dalam sana meledak saat itu juga. Lagi dan lagi si mantan menelpon hanya untuk menanyakan kabarnya saat ini. Yang seharusnya jika keadaan seperti ini jangan terus-terusan menanyakan hal seperti itu. Atau kalau bisa mah ya cari cara untuk gimana caranya Kawamura bisa keluar gitu kan. Tetapi secara tiba-tiba saja ada sesuatu yang muncul dari tumpukan batu yang membuat Kawamura terkejut sejadi-jadinya. Karena selama Kawamura berada di bawah sini adanya sanggok jasad yang sudah membusuk. Kawamura yang shock ia mengatakan kepada si mantan jika dirinya sudah mengetahui di mana ia sekarang. Kawamura mengatakan jika dirinya sedang berada di sebuah desa bernama Otsuka atau di prefektur Saitama, lebih tepatnya di reruntuhan sekolah dasar Iwasaki. Di situ si mantan mengatakan bagaimana Kawamura bisa tahu jika dirinya berada di sana. Mengapa Kawamura tidak bilang saja untuk meminta bantuan kepada polisi. Tetapi Kawamura menjawab dengan tegas jika dirinya tidak ingin jika polisi datang ke sana. Sehingga terkuaklah sebuah fakta jika sebenarnya Kawamura yang terjebak ini bukanlah benar-benar Kawamura, bukanlah asli si Kawamura. Karena fakta yang sebenarnya Kawamura yang selama dikenal oleh teman-temannya adalah Kawamura palsu. Loh, 埼玉県の大塚村
Diceritakan Kawamura yang asli yang saat itu ia memang sudah dikenal oleh semua orang yang ada di tempat kerjanya. Mereka senang bisa berteman dengan Kawamura karena Kawamura orangnya ramah dan terbilang juga baik ke semua orang. Sehingga pada suatu malam yang sesaat Kawamura tinggal sendiri, ia kedatangan tamu kenalannya yang bernama Yoshida. Tujuan Yoshida datang ke sana berniat untuk melakukan sesuatu dengan menghabisi Kawamura dengan sebuah linggis karena iri di kehidupan Kawamura yang begitu enak, punya ini punya itu dan disukai oleh banyak orang. Kemudian Yoshida membawa jasad Kawamura ke sebuah lubang, tepatnya lubang yang saat ini Yoshida terjebak. Di sana Yoshida mengambil HP dan dompetnya dan memasukkannya ke dalam lubang got. Setelah aksinya berjalan dengan lancar, ia melenyapkan Kawamura dengan maksud untuk melakukan operasi untuk mengubah wajahnya dengan wajah Kawamura dan mengambil alih kehidupannya. Wedan. Ia adalah pacar Kawamura yang bernama Orihara Natsumi, yang sudah jelas jika semua rencana ini pastinya dari ulah Orihara sendiri. Kemudian Kawamura palsu mengunggah foto Orihara dan menyebarkan jika Orihara lah yang sudah memasukkan ia ke lubang tersebut. Ia meminta keadilan dan menggunakan akun lain untuk berkomentar di akunnya untuk menangkapnya nanti. Tak lama kemudian si mantan mengabarkan kalau ia akan datang ke sana sekitar setengah jam lagi. Tetapi dari video yang dikirimkan melalui akunnya, orang-orang mulai memecahkan misteri tersebut dengan adanya suara kereta api di videonya, yang mana satu-satunya yang terdapat kereta seharusnya ada di Kita Kanto yang beroperasi saat itu adalah jalur Hokusaki, dan artinya sudah jelas mereka kini tahu jika Man Holger berada di sekolah dasar Otsuka Prefektur Saitama, tepatnya di reruntuhan sekolah dasar Iwasaki. Mengetahui lokasinya yang sudah tersebar Kawamura palsu atau Yoshida menjadi sepanik-paniknya. Ia takut jika perbuatan jahat dulunya bisa terbongkar ke semua publik, sehingga Yoshida pun membuat status dengan terang-terangan kalau dirinya sudah keluar dari lubang tersebut. Ia juga mengatakan jika saat ini ia mendapat kabar dari polisi yang sedang menuju ke sana dengan ambulan untuk menolongnya. Karena sudah terlanjur tersebar, Yoshida lalu mengubur kembali mayat Kawamura dengan maksud supaya tidak terlihat atau ketahuan polisi nantinya. Kemudian terdengar suara mobil mendekat yang ia kira itu adalah mobil polisi, namun ternyata mobil tersebut adalah mobil si mantan. Ia menelpon untuk memberitahukan kalau dirinya akan menurunkan talinya ke bawah, kemudian Yoshida naik. Setelah sampai di atas, betapa terkejutnya saya karena yang datang saat itu bukanlah si mantan ataupun polisi, melainkan Orihara Natsumi. Entah bagaimana bisa terjadi pada handphone Yoshida yang di situ Orihara mengatakan kalau ia sudah merusak data ponselnya atau menyabotase. Ia juga merupakan orang yang sudah memasukkan obat ke minumannya dan ia juga sudah memasukkan Yoshida ke dalam lubang tersebut. Bukan hanya itu saja, yang selama ini Yoshida bicara di handphonenya bukanlah si mantan melainkan dirinya. Sehingga karena Orihara pacarnya Kawamura, ia tahu bagaimana sifat asli Kawamura, ia tahu bagaimana perlakuan Kawamura kepada orang sekitar. Dan ya, tiba-tiba rasa kasihan Orihara muncul yang membuatnya teringat dengan Kawamura dan tidak jadi membalaskan dendamnya dan pergi begitu aja. Tetapi ketika Orihara akan pergi dari tempat itulah, tiba-tiba Yoshida malah menyerang, kemudian membawa ke lubang untuk membalikkan keadaan. Namun tiba-tiba saja ada sebuah anak panah yang meleset tetapi mengenai Yoshida, sambil anak itu mengatakan kalau ia sudah mengabarkan di akun Man Holger kalau ia sudah menyelamatkan gadis Man Holger dari orang jahat, yang mana Yoshida mencoba memberitahunya kalau Man Holger yang berada di atas bukanlah orang itu melainkan dirinya. Apa yang telah terjadi kepada Yoshida dengan ia menggunakan akun kalau dirinya adalah seorang wanita, yang mana hal itu malah membalikan kesalahpahaman yang kalau saja Yoshida mengatakan dirinya adalah laki-laki, mungkin saja yang akan diselamatkan anak itu pastinya Yoshida sendiri. Terlebih lagi ketika saya nontonnya, saya notice dengan scene yang memperlihatkan baterai handphonenya menjadi bertambah di adegan akhir. Yang jadi pertanyaan saya, di mana Yoshida mengecas? Apa mungkin saja di bawah sana ada colokannya? Apa mungkin saja Yoshida
membawa powerbank? Enggak bro. Hingga sisi baik dari film ini adalah bersyukur. Bersyukur apa yang telah Tuhan berikan maupun fisik ataupun keadaan. Karena dengan kita bersyukur akan memberimu kesempatan untuk mencintai diri Anda sendiri. Saya pemuda yang bersembunyi di balik topeng IC Film mengakhiri ini semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.